Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Presiden Joko Widodo membuat pernyataan mengagetkan. Jokowi mengatakan jika sebagai presiden dirinya boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilihan umum selama tidak menggunakan fasilitas negara. Selain itu, Jokowi juga menyinggung hak demokrasi bagi presiden, di mana seorang presiden pun boleh memihak dan boleh juga berkampanye. Jokowi berdalih seorang presiden tidak bisa lepas dari predikat sebagai pejabat publik dan juga pejabat politik. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut jika menteri juga boleh memihak. Meski begitu, Jokowi menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan saat berkampanye. Jokowi menegaskan presiden maupun pejabat publik lain seperti menteri dilarang menggunakan fasilitas negara. Terlepas dari pernyataan Jokowi, bila berkaca aturan main soal kampanye yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 299 antara lain menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik juga mempunyai hak melaksanakan kampanye. Meski perkataan dan sikap yang diambil Presiden Jokowi tidak menyimpang dari undang-undang, namun layak dan elokkah hal tersebut dilakukan? Pernyataan ayah dari calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut diutarakan di tengah sorotan publik soal netralitas kabinet pemerintahan Jokowi, serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Oke, kita fokus dulu soal membahas makna dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Kita akan langsung hadirkan sudah beberapa orang narasumber yang bergabung sama kami ini merepresentasikan masing-masing pasangan calon. Kita sapa terlebih dahulu dari juru bicara Timnas Amin, Mas Pipin Sopian. Selamat pagi, Mas Pipin. Halo, Mas Terima Pipin. kasih sudah hadir. Oke, ini juga sudah hadir bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga bersama kami ada Bang Fahri Bahmid, tim hukum dan advokasi TKI Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Fahri. Salam. Terima kasih sudah hadir dan juga ada Mas Imam Priyono, Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Mas Imam. Pagi, Mas Imam. teman-teman. Dan bergabung juga melalui sambungan online ada Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Mbak Titi. Halo Mbak Titi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mau ke Bang Fahri dulu ya. Ini kalau kita mendengarkan pernyataan langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Presiden ini boleh memihak, kemudian boleh berkampanye. Ini konteksnya, ini perspektif dari masing-masing pasangan calon ya, tim pasangan calon ya. Itu memang menunjukkan bahwa Presiden ingin menyampaikan ya aturannya begitu, atau sebetulnya ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah memiliki keberpihakan terhadap paslon tertentu. Ini yang mana ini? Ya, secara sederhana sebenarnya itu Presiden itu menegaskan bahwa memang hak konstitusionalnya untuk seperti itu. Ya, jadi memang itu sesuatu yang sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Kemudian yang kedua bahwa memang persoalan seperti ini telah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Jadi Undang-Undang 7 2017 sepanjang berkaitan dengan apakah Presiden dapat berkampanye, apakah dicuti, apakah mundur dan seterusnya, itu telah diatur sedemikian rupa dalam perangkat peraturan perundang-undangan kita.
Jadi itu pun sebenarnya pada tahun 2019 itu ada sudah beberapa pihak sudah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan secara konstitusional MK telah memberikan tafsir bahwa itu hal yang boleh saja sepanjang tidak mengganggu jalannya atau keberlangsungan pemerintahan, tidak mengganggu urusan teknis penyelenggara negara dan pemerintahan daerah dan seterusnya. Oke, berarti menurut Bang Fahri ini bukan menunjukkan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap paslon tertentu? Hanya menyampaikan aturan yang berlaku? Presiden mengafirmasi bahwa itu adalah alat hukum yang digunakan gitu loh. Itu adalah sesuatu yang konstitusional, sesuatu yang boleh saja, kapan saja Presiden mau gunakan. Karena memang itu hak gitu ya. Jadi hak itu tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun. Tapi perangkat aturan ataupun perangkat etik yang dibuat itu untuk memastikan bahwa Presiden itu dapat menggunakan haknya untuk berkampanye. Persoalan dia mau kampanye di mana, di titik apa dan bagaimana, kapan seperti apa, itu urusan lain. Tapi bahwa kalau itu atribut hukumnya seperti itu gitu ya. Oke. Itu jadi demikian seperti Ya. itu. Meskipun kemudian publik juga melihat pada saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut secara gamblang di depan awak media, di belakang Pak Prabowo, di belakang Pak Jokowi juga ada Pak Prabowo di sana. Terlebih lagi juga kita lihat pada saat bagi-bagi beras juga sempat mengacungkan simbol jari dan lain-lain gitu. Apakah kemudian kan tidak bisa dipisahkan ya antara Pak Jokowi sebagai personal yang memiliki hak politik dan juga Pak Jokowi sebagai presiden. Bagaimana kemudian publik bisa membedakan hal ini, Bang Fahri? Iya, spektrum politik kita ini kan kadang-kadang itu kan penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan simbolisasi dan seterusnya. Dan saya kira itu hal yang generik saja, hal yang biasa saja. Oh, biasa. Negara-negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat juga seperti itu. Jadi ini konsekuensi dari kita memilih sistem presidensial. Kalau konsekuensi dari kita memilih presidensial itu artinya kepala negara sebagai head of state sekaligus sebagai chief eksekutif itu nggak bisa dipisahkan. Beda dengan ketika kita pada saat pemilu tahun 55, yang mana kita menganut sistem pemerintahan parlementer. Bung Karno mengambil posisi tidak boleh berkampanye, tidak boleh memilih siapa-siapa. Bung Hatta juga demikian, dan penyelenggaraan pemerintahan diurus oleh Burhanuddin Harahap pada saat itu. Nah, kalau kita saat ini adalah sistem presidensial, konsekuensinya semua di tangan presiden, dan presiden punya hak untuk melakukan hal yang seperti itu, gitu. Jadi sebenarnya ini telah clear secara hukum, secara konstitusional, dan hari ini kita mencoba untuk memperdebatkan dari berbagai perspektif etik. Kalau etik itu persoalan filsafat yang sebenarnya pada saat rumusan norma itu diperdebatkan di DPR pada tahun 2017, itu harus didebatkan di situ. Bukan sekarang ini. Nah, sampai di situ dulu mungkin Bang Fahri. Mas Imam, hal biasa katanya. Ya, monggo aja ya kalau perspektifnya kayak gitu ya. Tapi publik sudah memberikan reaksi yang berbeda. Tadi teman-teman juga yang bilang, ini publik bereaksi begitu ya. Berarti kan ada rasa ya. Dan di atas rasa tuh masih ada hati nurani gitu. Dan seringkali kita secara awam bilang bahwa etik itu core dari sebuah hukum gitu. Dan kalau dibilang biasa, ya buat kami tidak biasa karena presiden menyampaikannya di sebuah pangkalan udara, di belakangnya jenderal-jenderal berbintang. Betul ditanya wartawannya di situ, Mas Imam. Ya, tapi tetap saja presiden boleh punya pilihan diksi yang harus diucapkan. Karena apa yang diucapkan presiden itu selalu akan punya makna, akan punya semiotika, dan apalagi kalau kita mengacu pada sumpah presiden ya, bahwa dia akan menjalankan undang-undang dasar, dia akan berlaku seadil-adilnya, dan seterusnya. Pernah tidak misalnya kita berpikir, apabila ya amit-amit ya, ada kericuhan terkait pemilu 2024, apakah presiden masih memiliki moral yang cukup untuk menengahi semua pihak? Di saat jauh-jauh hari presiden mengambil posisi mungkin tidak gamblang, tidak verbal, tetapi posisinya cenderung ke salah satu pihak. Tentu akan menyulitkan posisi presiden sendiri. Tapi Mas Imam melihat tidak pernyataan Presiden Jokowi ini, kok Bang Fahri menyatakan ya itu kan aturannya memang seperti itu. Tapi pernyataan presiden ini menunjukkan keberpihakan presiden terhadap paslon tertentu atau seperti apa Mas Imam melihatnya konteks pernyataan ini? Orang akan punya beragam persepsi, tetapi kami terus pada posisi memberikan harapan kepada masyarakat bahwa kita harusnya punya presiden yang bisa adil. Karena kita semua dulu yang mencoblos beliau, kita semua yang juga harus menjaga beliau. Kalau mungkin beliau sekarang punya pemahaman yang berbeda, nggak ada salahnya kita terus berbicara kepada beliau. Ayo Pak, ingat kita semua adalah anak-anak bangsa yang harus diayomi juga oleh Presiden Jokowi. Meskipun demikian, sebenarnya Mas Ganjar dan Prof Mahfud tuh nggak terlalu hirau dan kita masih sibuk turun ke masyarakat ya, bersalaman, mencari inspirasi, dan di situ juga ada keresahan-keresahan masyarakat. Itu kok di belakangnya TNI ya Pak ya? Itu kok demikian ya, kok Presiden bicara hal-hal yang boleh dan tidak boleh yang sangat bisa dibilang sangat normatif, sangat debatable di ruang publik, dan di belakangnya TNI yang
harusnya netral. Nggak etis menurut Anda ya? Menurut kami itu tidak etis dan kami berharap Presiden mengambil jarak dari Kita tangkap poinnya. Kita mau ke Mas Pipin. Mas Pipin, fokus dulu ke diskusi kita ini soal pernyataan Presiden ini apakah menunjukkan kepribadian Presiden terhadap paslon tertentu atau ya ini sifatnya hanya menyampaikan aturan yang berlaku saja? Seperti apa? Ya, siapapun mungkin pengen menang dan ingin mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Dan bagi kami, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu ada 3 kecacatan. Satu adalah cacat sumpah, yang kedua adalah cacat keteladanan, yang ketiga adalah cacat kenegarawanan. Jadi kalau kita sampaikan cacat sumpah itu, ya kalau kita hanya melihat dari undang-undang pemilu yang dibolehkan, tetapi tidak melihat bagaimana sumpah ya Presiden yang tadi disampaikan oleh Mas Imam ya, bahwa seorang presiden itu bersumpah untuk menyelenggarakan sebagai penyelenggara eksekutif yang seadil-adilnya. Jadi dari situ saja sebetulnya kalau sudah berpihak, di sini keadilan itu sudah tidak ada, rasa keadilan itu sudah tidak ada. Lapangan pertandingan itu sudah tidak datar. Jadi menurut saya disitulah cacat sumpah itu di situ, sumpah jabatan seorang presiden. Saya kira ini yang paling mutlak yang mungkin harus dibangun kesadaran bahwa saya ingin mengatakan bahwa PKS meskipun di luar pemerintahan ya, kami ingin Presiden Jokowi ini husnul khotimah kok. Jadi kita berharap bahwa sumpah ini tidak dilanggar, bahwa beliau memimpin seadil-adilnya sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah catat keteladanan. Jadi yang saya khawatirkan, yang kami khawatirkan adalah ini memang untuk melanggengkan politik dinasti yang memberikan rasa ketidakadilan bagi generasi muda seperti saya dan yang lainnya. Jadi bisa kita bayangkan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian presiden punya anak yang menjadi cawapres di saat masih menjabat sebagai presiden, kemudian semua sumber daya, semua fasilitas negara diarahkan untuk mendukung anaknya. Ini akan terjadi kalau nanti gubernur ingin anaknya menjadi gubernur, maka semua juga gubernurnya kampanye untuk anaknya. Bupati juga demikian. Kepala desa juga kedemikian. Pertanyaannya, kapan anak-anak yang berprestasi, yang misalnya, contoh misalnya banyak saya kira di PKS ada Dr. Gamal Albin Said, Ketua Bidang Kepemudaan, prestasinya segudang, bukan anak presiden. Kapan anak-anak yang di luar anak yang punya hubungan biologisnya itu bisa mendapatkan posisi yang strategis kalau misalnya kita dipertontonkan oleh petinggi kita yang paling tinggi, kepala negara kita, bahwa politik dinasti ini yang akan terjadi. Yang ketiga adalah cacat terkait dengan kenegarawanan. Saya katakan ini terkait dengan bukan hanya hukum, tetapi yang harus dilihat adalah etika. Kenegarawanan ini yang dibutuhkan oleh seorang Presiden Jokowi ke depan, sehingga nanti saya berharap mudah-mudahan kami dari PKS ingin menjadikan bahwa siapapun presidennya, maka setelah menjadi akhir, maka dia levelnya naik. Bukan hanya sebagai politisi, tetapi dia adalah sebagai negarawan. Dulu saya ingat Pak SBY memberikan kesempatan itu. Beliau bisa menempatkan posisinya ketika mau berakhir, maka kita melihat husnul khotimah. Nah tentu kita ingin akhir yang baik juga untuk Presiden Jokowi. Oke, pasti Kang Pipin. Baiklah. Nah, tadi disampaikan juga nampaknya saya juga kalau melihat pernyataan dari Presiden Joko Widodo nampak begitu sederhana. Khawatirnya kemudian ini bisa diartikan beragam oleh masyarakat luas. Jadi kita nanti ingin bedah sebenarnya secara normatif undang-undang seperti apa Mbak Titi, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan juga kita melihat secara utuh undang-undang tersebut. Usai jeda ya Mbak ya, sesaat lagi. Ya, langsung saja saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, secara normatif undang-undang sebenarnya seperti apa? Karena kan kalau kita melihat undang-undang kita nggak bisa melihatnya secara tunggal, satu undang-undang saja, harus secara grouping dan juga ordering untuk tahu konteksnya itu seperti apa. Silakan, Mbak Titi. Iya, kalau kita lihat dasar hukum kita ada beberapa ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada pasal 281, lalu 282, 283, ada juga pasal 299, pasal 304, dan juga pasal 547 tentang ketentuan pidananya.
Jadi pada dasarnya yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 itu ada dua kapasitas presiden. Satu, kalau dia presiden yang sedang menjabat maju kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden ya, dalam hal dia wakil presiden, itu diatur di pasal 299 ayat 1. Lalu yang kedua adalah kampanye yang mengikut sertakan presiden atau wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu diatur di pasal 281. Ada ketentuannya, persyaratannya itu ada dua. Satu, dia tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan. Yang kedua, dia harus cuti di luar tanggungan negara, begitu. Nah, cuti itu bagaimana prosedurnya? Diatur di dalam PP nomor 32 tahun 2018. Diajukan secara tertulis, diproses oleh menteri yang mengurusi kesekretariatan negara, disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye dilakukan. Jadi tidak serta-merta tuh, misalnya besok ingin kampanye, maka hari ini tinggal menyatakan dia akan melakukan kampanye. Ada prosedur yang harus dilakukan. Dan Undang-Undang Pemilu membatasi sekali. Jadi ada dua entitas yang hukum ya. Di sini satu, dia sebagai individu, dan yang kedua dalam jabatan. Nah, kalau sebagai individu memang betul Undang-Undang Pemilu kita memberikan hak untuk ikut kampanye atau diikutkan dalam kampanye. Tetapi dalam kapasitas jabatan presiden sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, itu Undang-Undang Pemilu melarang membuat keputusan, mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Jadi dalam konteks presidennya dia tidak boleh mengambil keputusan atau membuat tindakan yang menguntungkan, merugikan. Sebagai individu memang boleh, tetapi untuk menjadi individu politik ada prosedurnya gitu ya dalam berkampanye. Harus cuti, yang kedua tidak menggunakan fasilitas jabatan. Nah, yang konteks kemarin itu kan menjawab pertanyaan. Tapi kalau saya sendiri, Mbak, saya lebih mendukung Pak Jokowi itu terbuka saja memberikan dukungan kepada calon tertentu daripada kita terus bertanya-tanya ketika kunjungan kerja ke daerah misalnya ya, bagi-bagi bansos, lalu ada gestur-gestur, misalnya ada jari dua begitu, kita semua menerka-nerka apa maknanya begitu, supaya kita tahu bedanya kapan dia melakukan aktivitas politik sebagai individu Joko Widodo, kapan dia melakukan aktivitas sebagai pejabat pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan yang memang harus 100% bebas dari anasir-anasir politik. Kalau ini saya beberapa menjadi ahli di pelanggaran tindak pidana oleh kepala desa. Jadi bahkan kepala desa itu dipidanakan loh ketika dia membuat gestur-gestur yang mendukung caleg atau partai tertentu. Nah, kita mau presiden kita dalam kapasitas jabatan tidak ada gestur, tidak ada simbol, 100% dalam kapasitas presiden, dia itu berdiri di atas semua kepentingan begitu. Kalau dia ingin berpihak, ya cuti dong. Kalau dia ingin memberikan dukungan, ya. Ya, Mbak Titi, ini bisa saya pertanyakan nggak? Berarti Mbak Titi melihat bahwa pernyataan Pak Presiden kemarin ini bentuk keberpihakan Pak Presiden terhadap paslon tertentu? Bisa saya pertanyakan itu nggak? Ya, kalau saya sih itu tidak perlu ditanya ya Mbak. Ketika Mas Gibran maju, itu sudah merupakan keberpihakan dan dukungan politik. Jadi saya kira kalau sekarang kita berharap Pak Jokowi dalam kapasitas individu politik itu tidak berpihak, ya, seperti saya ilustrasikan seperti pungguk merindukan bulan. Kita sudah sama-sama tahu Pak Jokowi itu mendukung Mas Gibran. Yang kita ingin adalah terbuka saja kampanye, ajukan cuti gitu ya. Nyatakan deklarasi menurut saja. Mbak Titi ini bentuk keberpihakan Pak Presiden terhadap paslon tertentu. Meskipun di aturannya diperbolehkan, tapi harus cuti dan lain sebagainya. Saya mau ke Bang Fahri menanggapi tadi, ini bentuk keberpihakan Pak Presiden terhadap paslon tertentu? Iya, secara paradigmatik itu dalam Undang-Undang 7 2017 itu memang tidak pernah ada larangan untuk Presiden tidak berpihak. Karena kalau ketika fasilitas hukum yang diberikan berupa kampanye, itu artinya Presiden dibolehkan untuk berpihak dalam kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya diatur dalam peraturan pemerintah 32 2018. Kemudian yang kedua dalam Undang-Undang 7 2017 sendiri pembatasannya seperti apa? Boleh menggunakan haknya untuk berkampanye sepanjang yang pertama cuti, yang kedua tidak menggunakan jabatan atau fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya. Tinggal itu aja yang kita awasi. Nah, kita punya perangkat-perangkat pengawas yang telah ada saat ini, ada Bawaslu dengan seluruh perangkatnya. Masyarakat sekian ratus juta itu bisa melihat bahwa Presiden itu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
sarana dan jabatan atau tidak gitu. Tinggal kita lihat aja. Nah, jadi kita ini kadang-kadang sebagai sebuah bangsa terkadang banyak prejudice bahwa kalau andaikan seperti ini nanti ada deviasi seperti ini. Nanti kalau presiden lakukan seperti ini ada potensi untuk penyalahgunaan kesempatan atau kewenangan, ada abuse of power dan segala macam. Nah, saya kira padahal rules-nya memang demikian. Kita telah bersepakat bahwa memang aturannya seperti itu dengan pembatasan-pembatasan, dengan retriksi-retriksi yang diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ekosistem kita sebagai sebuah bangsa ini sebenarnya dengan batasan-batasan itu telah cukup. Nah, tinggal barangkali hari ini kita konsisten saja bahwa apakah presiden itu telah on the track melaksanakan haknya, hak konstitusionalnya untuk berkampanye ataukah tidak. Saya kembali lagi pada kesimpulan bahwa undang-undang tidak melarang presiden tidak berpihak. Ya. Undang-undang cuma menegaskan bahwa persoalan adil dan segala macam, presiden diberikan hak untuk itu, dan pengelolaannya itu ada batasan-batasan, tidak boleh gunakan fasilitas dan segala macam. Nah, jadi saya kira bagaimana strategi pengimplementasian itu, Bawaslu punya perangkat untuk itu. Tadi Mbak Titi katakan bahwa presiden kenapa nggak tegas saja untuk mau berkampanye. Memang presiden belum mengajukan cuti untuk melakukan kampanye gitu ya. Sampai dengan detik ini, presiden itu belum berkampanye. Yang saat ini terjadi di mana-mana presiden dalam rangka melaksanakan tugas negara gitu. Persoalan gestur dan segala macam ini persoalan yang kadang-kadang menjadi debatable gitu ya. Kita ini kadang-kadang mempersoalkan atau mencampur adukan antara perdebatan etik dan perdebatan rules, perdebatan hukum. Nah, kadang-kadang itu yang jadi susah gitu ya, antara bagaimana kira-kira kita mengelola itu. Nah, kita sampai dengan saat ini saya mau katakan bahwa lembaga kepresidenan itu belum pernah diatur tentang satu semacam perangkat kode of conduct gitu ya. Kita cuma hanya kadang-kadang berpikir tentang parameter dan postulat ini etik, ini tidak etik. Di sisi yang lain kita memberikan fasilitas itu melalui undang-undang. Ya. Rules-nya mengatur seperti itu. Kaidahnya ada. Tapi kadang-kadang kita menarik-narik lagi perdebatannya, perdebatan filsafat tentang bagaimana itu etik atau tidak etik. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita mau minta tanggapan dulu ke Mas Pipin dulu. Silakan Mas Pipin. Aturannya diperbolehkan kok, Mas Pipin. Ya, kalau Mas Fahri tanya, biarkan rakyat melihat. Rakyat sudah melihat kok bahwa memang Pak Jokowi ketika membagikan bansos di samping billboardnya Pak Prabowo dan Gibran, ya itu menggunakan fasilitas negara, itu program negara, uang rakyat yang dibagikan, tetapi memperlihatkan bahwa itu yang dilakukan dan itu sebetulnya pelanggaran sebetulnya di situ. Nah, sebetulnya yang jadi persoalan adalah ya itu sudah dilaporkan. Pertanyaannya apakah laporan itu memenuhi rasa keadilan atau tidak? Dan rakyat tentu tidak akan tinggal diam. Dan kami harus katakan, memang silahkan ya itu dilakukan dengan cara-cara, dengan memanipulasi, dengan mengerahkan segenap yang dimiliki. Dan bagi kami memang ini sebagai tantangan. Satu sisi kita melihat bahwa memang ada hukum yang sudah kita buat, tetapi di sisi lain yang harus kita lihat itu rasa keadilan di antara kita. Yang kedua, saya harus katakan tantangan bagi kami, bagi 01 adalah ketika kita bertarung, berhadapan dengan kekuasaan, inilah yang membuat rakyat melihat, wah ini memang kita harus lawan bareng-bareng. Bahwa kita tidak takut, bahwa kita ketika kita bisa menaikkan tingkat elektabilitas 01, melihat fenomena di saat misalnya kita tidak punya sumber daya yang mumpuni, di saat keuangan juga kita tidak terlalu besar, di saat kita tidak mendapatkan dukungan dari kekuasaan seperti presiden, maka ini yang ingin rakyat tunjukkan saat ini adalah bahwa kita bisa bersatu dan kita bisa melawan, bahwa kita bisa memenangkan ini. Tetapi ala kulli hal tentu kami harus sampaikan, kami ingin pemerintahan Pak Jokowi ini husnul khotimah, akhir yang baik. Yang kedua saya ingin sampaikan, terkadang Pak Jokowi ini tidak konsisten. Dulu bilangnya meminta semua pemerintahan pusat, kemudian daerah sampai level ke desa untuk netral, untuk tidak berpihak. Tetapi saat ini menyampaikan itu, dan di lapangan yang terlihat beliau berpihak. Nah, disinilah dalam agama, Quran surat As-Saff dikatakan, kaburomakan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Jadi disitulah menurut saya, ini saya kira sebagai dari bagian dari watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Baik, sampai di sana dulu Kang Pipin. Ya, respon dulu singkat sebelum ke Mas Imam. Ya, jadi ini persoalannya sebenarnya begini ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa terkadang kita ini ambigu dalam
dalam soal-soal seperti ini. Karena sebulan lalu Pak Presiden sempat mengingatkan hal itu, baik pemerintah pusat, daerah, semua jajaran harus bersikap netral. Sedangkan saat ini Ya kan, seperti jadi dalam pengaturan seperti ini kan ada stratifikasi pengaturan. Mana kelompok atau mana rumpun jabatan yang tidak boleh sama sekali, yang absolut tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti ASN dan seterusnya. Ada juga rumpun jabatan yang dibolehkan, misalnya dari presiden sampai level kepala daerah. Itu sebenarnya ini persoalan-persoalan yang telah clear ya. Mahkamah Konstitusi itu pada 2019 dalam putusan nomor 10 itu sudah mempertimbangkan itu secara cermat. Penekanannya yang pertama itu tadi, supaya yang kita ngomong dari semalam sampai dengan saat ini, jangan menyalahgunakan kekuasaan, harus cuti dan seterusnya, memperhatikan keberlangsungan urusan pemerintahan dan urusan teknis yang lain. Pranata-pranata ini sebenarnya telah dipagari sedemikian rupa sehingga barangkali itu yang saya katakan kita konsisten saja bahwa apakah memang dari soal-soal hak yang diberikan ini ada deviatif atau tidak, ada penyalahgunaan atau tidak. Yang jadi soal saat ini kita memperdebatkan dari aspek etik. Hari ini kalau kita bicara masalah etik, itu perdebatannya sangat sulit. Karena kenapa? Ini perdebatan filsafat gitu loh. Jadi saya kira perspektif etik yang ada pada teman-teman dari PKS dan kami mungkin agak berbeda dalam melihat persoalan ini. Kami melihat bahwa karena ini adalah pemberi fasilitas hukum yang ada, maka dia konstitusional. Sepanjang presiden melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, itu tetap sah. Begitupun sebaliknya, mungkin orang yang melihat dari berbagai kepentingan yang berbeda akan melihat ini persoalan yang lain. Oke, sampai di sana subjektif artinya. Kalau Mas Imam bagaimana? Sepakat atau tidak? Kami sih sebenarnya tetap berharap presiden mengambil porsi politik kebangsaan, bukan politik elektoral. Seperti apa itu? Ya tentu politik yang berlandaskan values, kepentingan bangsa dan negara, persatuan kesatuan gitu ya. Karena kalau presiden main di ruang politik elektoral, tentu ini akan mencederai rasa keadilan seperti yang Bang Pipin tadi sampaikan. Dan kami terus berharap sebenarnya presiden mengambil peran itu karena ini adalah kontestasi demokrasi mungkin yang paling rumit di dunia. Untuk pertama kalinya kita akan mengalami dalam satu waktu kita coblos, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, itu kan kompleksitasnya tingkat dewa lah ya. Kita punya cerita ya di periode sebelumnya saja, misalnya banyak petugas KPU yang harus meninggal dunia ya karena terlalu lelah dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu di depan ada apa. Kita butuh kehadiran seorang pemimpin yang bisa mengayomi kita semua. Mampu memimpin, mampu memberikan rasa keadilan dan itu aja udah berat banget gitu. Karena kami berharap Presiden Jokowi juga bisa mengambil sikap yang tetap netral begitu, tidak menunjukkan keberpihakan? Ya, kalau kami berharap seperti itu karena nilai-nilai demokrasi itu kan yang harus dipertahankan oleh semua pihak ya, apalagi presiden yang pada akhirnya nanti akan mempertanggungjawabkan ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada Tuhan tentu. Nah ini yang kami harapkan sehingga lapangan sepak bola tetap nyaman untuk dimainkan semua pihak. Oke, soal keberpihakan itu menarik ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana sih sebetulnya gambaran sikap dari presiden baik itu di politik domestik maupun di internasional. Kita lihat misalnya di Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Oke, mungkin diskusi kita ini fokus ke ini. Dengan pernyataan Presiden Joko Widodo itu banyak persepsi yang muncul di publik, apakah ini bentuk kekhawatiran dari Presiden Joko Widodo terhadap paslon tertentu yang angkanya stagnan atau seperti apa? Mbak Titi melihat seperti itu juga nggak? Nanti kita akan diskusikan hal yang sama kepada masing-masing narasumber. Iya, kalau soal pernyataan Presiden mendukung atau kemudian akan berkampanye itu soal waktu saja ya Mbak ya. Dari awal itu kan sebenarnya kita berharap sesuatu yang tidak mungkin ketika misalnya Mas Gibran maju lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi berharap bahwa Presiden akan selalu berdiri di tengah itu sesuatu yang bagi saya itu yang sangat tidak mungkin. Soal pernyataan dia akan berkampanye itu soal menunggu waktu dan ternyata kan dari angka survei angka pasangan nomor 2 itu tidak pernah lewat dari 50%. Saya sudah menduga sejak awal ketika misalnya angka survei tidak pernah lewat dari 50%, sangat mungkin maka Pak Jokowi itu akan menyatakan dukungan terbuka. Itu bagian dari upaya untuk memastikan pasangan nomor 2 itu mendapatkan dukungan signifikan karena targetnya menang 1 putaran. Nah, situasi hari ini menurut saya justru bagi semua pihak kita jelaskan saja dan kita pastikan saja beda antara ketika kerja dalam kapasitas pemerintahan dan negara dengan kerja-kerja politik. Karena kalau sudah misalnya campur aduk tanpa kejelasan,
kompetisi yang adil setara itu tidak akan pernah terwujud, dan berharap bahwa Presiden Joko Widodo akan berdiri di atas semua kelompok dalam situasi realitas anak kandungnya maju dan prosesnya juga tidak alamiah. Saya kira itu sesuatu yang muskil ya, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, sekarang lebih baik kita lebih intensif lagi, lebih kritis lagi di dalam merespon misalnya kunjungan-kunjungan daerah Presiden Joko Widodo yang intensitasnya makin tinggi. Ini hari untuk menuju pemungutan suara tinggal 19 hari, tinggal hitungan hari. Masa kampanye itu dikurangi 3 hari ya, 16 hari lagi masa kampanye. Justru menurut saya yang kritis itu adalah memastikan dalam kapasitas dia sebagai presiden tidak ada keputusan, tidak ada tindakan yang menguntungkan merugikan. Mau itu gestur, mau itu simbol-simbol, karena dalam kapasitas sebagai seorang presiden, maka semua tindak tanduknya itu adalah harus bebas dari anasir-anasir partisan. Kalau mau partisan, Mbak Titi ya menyampaikan kampanye, bahwa kan gitu ini ya. Bentuk dukungan presiden supaya pilpres ini satu putaran. Saya mau ke Mas Imam. Mas Imam melihat itu juga nggak? Ini sebagai upaya terstruktur supaya pilpres berjalan satu putaran. Seperti Mbak Titi sampaikan. Mungkin bahasanya akhirnya bisa jadi ya, karena ya seperti yang Mbak Titi sampaikan ya, makin banyak turun ke lapangan, bansos juga makin tinggi, dibagikan secara langsung. Padahal itu kalau mau efektif tentu yang membagikan ya aparatur saja yang memang berwenang untuk membagikan bansos. Dan justru sebenarnya kami prihatin ya, kan kasihan gitu kalau presiden nanti masuk di Jawa Tengah ya, di pinggir-pinggir jalan justru disambut oleh paslon yang mungkin tidak didukung beliau, mengacung-acungkan jari, kan mengusik mungkin batin beliau juga kan. Akhirnya kan kayak kemarin ya yang viral beliau, ya saya nggak tahu itu video benar apa enggak ya, tapi buka kaca justru memberikan gestur jari yang lain, sementara rakyat di pinggir jalan justru sebagiannya saya lihat mengacungkan 03 begitu ya, karena itu wilayah Jawa Tengah, sebagian konstituen PDIP itu juga sangat besar di sana. Nah sebenarnya kalau saya pribadi nih, saya prihatin melihat presiden bermain di politik elektoral, karena harusnya beliau tinggi, agung, kepala negara begitu ya, tidak hanya kepala pemerintahan. Apa ya, salah satu dignity kita ada di pundak beliau gitu ya. Kita ingin menjaga beliau gitu. Tapi gaya Pak Jokowi memang seperti itu, Mas. Kenapa baru dipertanyakan sekarang? Enggak, saya nggak pertanyakan. Saya sama-sama sebagai anak bangsa ingin menjaga beliau. Jangan sampai beliau ini di akhir masa jabatannya dikenang hal-hal yang buruk. Ini dari setengah jam siaran, 40 jam siaran, berapa persen yang akan diingat? Mungkin nggak lebih dari 10%. Bagian mana yang akan diingat? Mungkin hanya di bagian akhir. Nah, kan kasihan, legasinya begitu panjang, mengkilap, semua orang memuji, kemudian di akhir dicederai dengan politik elektoral yang sebenarnya terlalu mahal untuk legasi Pak. Oke, Mas Imam, sebelum ke Mas Pipin singkat saja, kalau kita bicara soal etik, ini kan juga banyak diskusi atau diskursus di luar sana menyebutkan bahwa waktu Bu Mega misalnya, waktu itu menjabat, itu kan juga berkampanye. Begitupun juga Pak SBY. Berkampanye karena Bu Meganya sedang ikut kontestasi. Oke, jadi menurut Anda kalau ketika berkontestasi menjadi kontestan ya nggak masalah berkampanye? Ya sekarang kan begini Mbak, sebagian pihak bahkan menilai kan ini kalau bahasa gamblangnya nepotisme begitu ya. Presiden aktif punya anak yang sedang berkontestasi. Nah ini aja udah mengganggu etika, udah mengganggu nalar publik, keadilan dan seterusnya gitu. Jadi saya rasa publik paham lah, cerdas, dan jangan-jangan silent majority yang gini-gini. Aduh, kalau Bang Pipin, iya. Melihatnya gimana Kang Pipin? Betul tidak sih ini di detik-detik terakhir kurang dari 20 hari turun gunung untuk kemudian membuat tadi, memenangkan salah satu paslon? Yes, upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan segala cara tentu akan dilakukan oleh siapapun. Dan ini kita melihat yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah untuk memastikan bahwa putranya memang menjadi calon jadi wakil presiden. Nah ini saya kira yang kita ingin perlihatkan kepada publik, pada pemirsa TV One. Saya kira lagi-lagi rakyat mungkin yang nonton TV One kalangan menengah atas misalnya melihat fenomena ini, apakah mau kita diamkan? Apakah mau kita biarkan? Jadi apakah nalar publik, kewarasan publik ya yang seperti ini, apakah akan diteruskan atau kita akan melakukan sesuatu gitu, perlawanan secara konstitusional untuk memastikan bahwa yang menang adalah yang kira-kira against terhadap kebijakan yang seperti ini. Jadi yang kita khawatirkan adalah ada pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yang itu
tidak bisa dijangkau oleh Bawaslu, sehingga rasa ketidakadilan itu tidak muncul di tengah-tengah kita, dan kemudian reaksi publik ini nanti akan luar biasa. Sehingga mereka melihat, oh begini cara negara dikelola. Oh, jadi akhirnya nanti ketika misalnya kita banyak melapor, ya kemudian selalu 02 mengatakan silahkan saja dilaporkan, silahkan saja dilaporkan. Terus kemudian Bawaslu-nya tidak bisa memberikan rasa ketidakadilan publik. Yang kita khawatirkan adalah ketika publik melihat bahwa jalan-jalan di luar konstitusional yang dilakukan. Tentu kita tidak Anda ragu dengan Bawaslu, tetapi yang kita ajak semua, ya. Anda ragu dengan Bawaslu kita? Ya, kalau kita melihat saat ini, kita belum melihat apa yang dilakukan laporan-laporan itu, bagaimana tindak lanjutnya. Kalau misalnya, oh ini sedang diproses, oke, diproses. Tetapi ada nggak ketidakadilan? Ada nggak keadilan yang ditunjukkan di situ? Ada nggak sanksi yang diberikan secara tegas misalnya? Jadi jangan sampai level kita berdemokrasi masih demokrasi prosedural. Itulah yang disampaikan oleh 02 selalu, bahwa ini aturan. Mas Pipin menyampaikan bahwa pernyataan presiden ini selanjutnya masuk ke substansial, maka sebagai upaya melanggengkan kekuasaan, itu poinnya ya. Oke, Mas Pipin, kita tangkap poinnya. Langsung ke Bang Fahri. Ini upaya melanggar kekuasaan, betul nggak sih? Percuma juga lapor, Bang, katanya, Bang. Enggak, terlalu mendramatisir ya. Saya kira narasinya begini. Kalau narasi seperti itu kan sebenarnya jujur saja bahwa kita bisa memandang bahwa ini adalah narasi yang diciptakan untuk mendelegitimasi proses yang saat ini sedang berlangsung. Kami memandang bahwa proses saat ini sangat kredibel ya. Yang pertama, yang kedua, saya mau katakan tadi menarik bahwa tradisi kita selain norma ya memang diatur dalam undang-undang. Dulu itu kan Undang-Undang 43 tahun 99 waktu itu tentang Pilpres. Mulai dari pemilu 2004, kemudian 2009, 2014 sampai 19, itu kita masih menggunakan tone yang sama sampai dengan saat ini. Kita masih menggunakan satu atmosfer yang sama bahwa kepala negara, seorang presiden itu boleh berkampanye baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kan konteksnya yang kemarin kan memang maju kontestan lagi untuk periode kedua. Kalau kali ini kan tidak. Iya, dalam undang-undang itu kan cuma hanya strict law bahwa presiden berhak berkampanye. Artinya narasinya itu untuk dirinya boleh, bisa juga untuk orang lain, bisa juga untuk partai politik. Nah, yang kedua saya mau katakan begini bahwa tidak segampang ya, jangan kita mensimplifikasi bahwa yang dilakukan oleh presiden ini itu terkategori sebagai TSM. Kami ini lawyer ya, selalu menguji seluruh asumsi-asumsi ini ke Mahkamah Konstitusi, membuktikan satu dalil bahwa apakah itu TSM dan bukan, itu bukan hal yang sederhana, sangat sulit gitu, sangat rumit, terstruktur sistematis dan masif itu tidak gampang. Jadi jangan kita menyederhanakan bahwa yang dilakukan seperti ini terkategori seperti itu atau terkategori seperti ini. Oke, berarti Bang Fahri membantah bahwa ini upaya dari Presiden Joko Widodo untuk membuat Pilpres ini satu putaran. Anda membantah soal itu? Persoalan satu putaran Fokus itu kan, dulu ke situ. Saya kira kalau satu putaran itu kan kalau misi kita sebagai satu bangsa, saya tidak ada masalah. Kalau memang satu putaran lebih efisien, lebih efektif. Kalau memang satu putaran bisa diselesaikan. Tapi kalaupun dua putaran juga itu adalah fakta konstitusional yang. Nah, itu yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo atau tidak? Kita fokus dulu mungkin diskusinya ke situ. Kami tidak punya informasi ya apakah presiden berkepentingan dengan itu atau tidak ya. Tapi saya kira kalaupun jadi satu putaran itu menjadi sesuatu yang sangat efisien. Oke, menarik sampai di situ. Kita lanjutkan usai jeda. Saat lagi tetap bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini tadi pertanyaannya paling tidak bagaimana kemudian untuk menjaga netralitas dari Presiden Joko Widodo. Mengingat juga sebenarnya Bang Fahri, Mas Imam dan juga Kang Pipin, kalau kita lihat khawatirnya nanti kemudian kalau memang Presiden Joko Widodo ditafsirkan tidak netral, ditafsirkan berbeda juga tidak hanya oleh masyarakat tapi juga infrastruktur di bawahnya begitu loh. Diperbolehkan seperti tadi Kang Pipin sampaikan, Mas Imam. Sejak awal itu yang kami khawatirkan karena itu disampaikan belakangnya ada teman-teman, saudara-saudara kita dari TNI, bahkan jenderal-jenderal gitu ya, dan ada Pak Prabowo juga di situ. Tadi kan kita secara konsensus sepakat ya, orang namanya juga persepsi bisa macam-macam. Justru karena macam-macamnya itu kita khawatir gitu ya. Tafsirnya seperti apa kalau TNI melihat Presiden Jokowi bilang bahwa ini boleh berpihak. Tafsirnya teman-teman di Polri seperti apa, tafsirnya publik seperti apa, ini kan sangat beresiko begitu ya. Di tengah tinggal 19 hari lagi, di tengah ada dugaan-dugaan tekanan-tekanan terhadap para paslon dan tidak terkecuali paslon 03 yang beberapa waktu lalu misalnya di Jawa Timur kita mengundang purnawirawan TNI Polri aja banyak yang diteleponin gitu ya, sebaiknya nggak usah datang, sebaiknya menahan diri, misalnya kayak gitu-gitu. Nah kalau
Presiden tiba-tiba mengambil langkah ini lagi, ini kan jadi PR lagi gitu. Dan kita tidak berharap sebenarnya alat-alat negara, pemegang-pemegang senjata ini berpihak begitu. Karena mereka yang harusnya melindungi kita. Karena resikonya kan terlalu mahal lah buat bangsa ini. Kita inginnya maju ke depan, 2045 kita negara maju, dan seterusnya. Jadi kami berharap kita bisa punya sebuah transisi demokrasi yang menyenangkan, dan paslon 03 itu kan kredonya kan 3 ya, taat kepada Tuhan, setia kepada undang-undang atau hukum, dan juga setia kepada masyarakat. Kita selalu ke arah sana gitu. Oke, meskipun disampaikan tadi ya kalau ada pelanggaran kita konsisten saja Bang Abbas, kalau ada pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu. Anda bagaimana menyikapi soal Bawaslu ini? Berbeda Kita dengan konsisten sekali. Jadi kita kumpulkan, kita laporkan ke Bawaslu, bahkan kita koordinasi sama teman-teman 01 yang juga punya banyak masalah yang sama begitu ya. Tim divisi hukumnya ada komunikasi terkait dengan itu kita lakukan. Kita setia kok sama demokrasi, kita setia sama hukum, kita nggak ada tuh niat-niat untuk melampaui batas gitu ya. Dan ini yang kita harapkan juga Presiden Jokowi juga tidak melampaui batas. Oke, kita mau ke Mas Pipin. Mas Pipin juga ada kekhawatiran yang sama nggak kalau dampak dari adanya pernyataan Presiden Joko Widodo ini bisa mempengaruhi infrastruktur di bawahnya, termasuk para ASN? Ya itu suka tidak suka ya, potensi itu akan terjadi. Kalau dulu sejak awal Pak Jokowi mengatakan bahwa semua pemerintahan ASN ya, baik level pusat ya, pemerintah para pejabat diminta untuk netral. Maka ketika ada pelanggaran berarti itu melanggar titah seorang Presiden Jokowi. Tetapi ketika saat ini mengatakan bahwa Presiden bisa berpihak, boleh berkampanye, maka hal yang sama kemungkinan akan dilakukan dari atas sampai bawah. Bahwa Pak Presiden saja memang tidak netral, maka kami yang di bawahnya, apalagi kepala daerah kita, mayoritas adalah PLT atau PJS, di mana mereka sangat ditunjuk oleh pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, yang langsung kepada Presiden. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Ingin menang satu putaran, monggo. Tapi tidak boleh menghalalkan segala cara, tidak boleh dengan menggunakan fasilitas negara dan bansos untuk mengarahkan pemilih memilih kepada pihak lain. Terakhir kami harus sampaikan, bagi pendukung Amin, Anies Mohaimin, kita pastikan jangan pernah patah arang, kita terus semangat, kita buktikan bahwa kita bisa melawan, bahwa kita tidak takut dengan dengan banyaknya dana dari pihak yang lain, adanya kekuasaan yang bermain, maka kita tunjukkan bahwa uang bukan segala-galanya dan kekuasaan bukan segala-galanya. Mari kita pastikan menang berkah bermartabat, sehingga ketika kita menang, kita melihat memang kita tidak melakukan hal-hal kecurangan. Anda melihat ini pernyataan kekhawatiran atau gimana nih? Iya, saya melihat kan teman-teman dari 01 ini kan terlalu pesimis ya. Kita membangun demokrasi ini kan menjadi pekerjaan kolektif kita. Ya, tentunya kita sangat paham lah. Pak Presiden Jokowi itu kan sudah 2 periode jadi presiden. Orang yang sangat tidak perlu kita mengatur bahwa beliau itu harus seperti apa dan bagaimana. Sudah teruji bahwa memang 2 kali 2 periode sudah selesai. Yang kedua saya mau katakan begini. Infrastruktur kekuasaan ini ya, kita ini punya fitur-fitur kekuasaan ini sangat luas, kompleks, besar. Ya, urusan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sampai pada perangkat desa. Kebetulan saya bukan ahli nuzum yang bisa mengatakan bahwa ketika presiden mengangkat 2 jari maka seluruh infrastruktur kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan itu teraktivasi dengan sendirinya untuk mengamankan apa yang dimaksud dengan 2 jari. Tapi kemungkinan itu ada dong. Saya bilang itu sangat sulit untuk kita mengatakan bahwa ketika presiden mengangkat 2 jari maka seluruh menjadi selesai. Bukan seperti itu. Jadi kalau itu yang kita mau ini terlalu pesimis kita ya, yang seperti itu. Jadi teman-teman dari 01 mestinya optimis saja bahwa lakukan saja kerja-kerja politik sebagaimana mestinya. Saya kira ini tidak terlalu seperti yang dikhawatirkan gitu ya. Saya kira karena ini memang sudah seperti itu, presiden punya hak untuk berkampanye, kita mengawal sama-sama dan berikanlah ya kebebasan itu, berikanlah hak itu untuk dipergunakan secara paripurna seperti apa. Harapan kita adalah bahwa memang semua ini berangkat dari kaidah-kaidah demokrasi yang sudah ditentukan secara settle gitu ya. Saya kira Mbak Titi paham bahwa memang semua ini sudah ada fungsi-fungsi check and balancing yang memang sudah ada Bawaslu, ada seluruh perangkat-perangkat pengawasan. Tidak gampang untuk di negara sebesar ini ya, negara demokrasi sebesar Indonesia ini kita mau
mau cawe-cawe seperti itu lalu segala sesuatu menjadi terbalik seperti orang mimpi semalam, itu tidak gampang gitu ya. Jadi saya kira semuanya sudah seperti itu, kita hormati dan kita hargai bahwa itu adalah hak konstitusional daripada presiden untuk mau berkampanye, mau menggunakan haknya atau seperti apa, itu tergantung kepada presiden. Bahwa persoalan perangkat-perangkat penyelenggara saya kira sangat paham untuk bagaimana mengamatinya, bahwa itu apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Saya kira seperti itu. Oke, kita mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, soal aturan itu seperti apa dan seberapa sulit sih sebetulnya memisahkan antara keterlibatan presiden terhadap pilpres? Karena kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat waktu itu Presiden Barack Obama juga ketika masih menjabat kan juga memberikan dukungannya untuk Hillary Clinton waktu itu. Atau seperti apa sebetulnya Mbak Titi? Iya. Tapi bedanya Mbak, Hillary Clinton itu bukan anaknya Obama ya. Kalau sekarang itu masalahnya relasinya adalah keluarga. Nah, kita punya pengalaman di 2014. Pada waktu itu SBY besannya juga maju di Pilpres, yaitu Hatta Rajasa. Tapi SBY tidak pernah menyatakan dukungan langsung. Tetapi yang menyatakan dukungan itu adalah Partai Demokrat melalui Syarif Hasan. Saya ingat betul tanggal 30 Juni, Pilpresnya tanggal 9 Juli. Dan SBY juga tidak pernah berkampanye untuk pasangan Prabowo Hatta pada waktu itu. Jadi dalam konteks ini saya kira kita punya problem karena pertama pasal 7 konstitusi kita menyatakan ada pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme. Presiden itu maksimal 2 periode. Nah, masalahnya sekarang ada keberlanjutan meskipun itu bukan presiden yang sama, tetapi ada relasi keluarga yang sangat dekat. Jadi kita tidak bisa memang hanya melompat kepada pasal 281, 299, begitu saja menganggap segala sesuatunya baik-baik saja. Ini kan rentetan dari sebuah peristiwa hukum satu persatu, di mana sebenarnya publik ini masih punya harapan. Ya oke lah, di antara segala situasi yang ada ini, jangan diperkeruh dengan misalnya persoalan keberpihakan yang bisa mengarahkan institusi-institusi di bawah ini menjadi bermasalah atau kemudian punya keberpihakan juga. Cuman masalahnya kan tidak seperti itu begitu ya. Nah oleh karena itu saya kira karena kita memang sudah kadung punya problematika yang sangat besar dan itu dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, sekarang adalah publik bagaimana betul-betul ketat begitu. Dulu Obama itu begini Mbak, dalam sistem pemilu dan politik Amerika, orang tidak punya kekhawatiran bahwa Obama akan menggunakan sumber daya negara dan juga sumber daya kekuasaan untuk kepentingan pemenangan Hillary Clinton. Nah sekarang kita punya kekhawatiran itu begitu. Apalagi kemudian di undang-undang pemilu kita, presiden itu memang tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Kalau individu Joko Widodo ingin membuat tindakan yang menguntungkan merugikan, ya berkampanye yang harus ada prosedurnya. Tetapi jabatan presiden itu jabatan yang berdiri di atas semua kepentingan politik. Nah, ini yang jangan sampai ditangkap secara salah oleh publik, mencampur adukan soal relasi individu kuasa Joko Widodo dengan institusi ya? kepresidenannya. Ya, betul. Oke, baik. Menarik. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Sayang sekali karena waktunya terbatas, sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang kita dalami, tapi waktunya terbatas. Terima kasih Bang Fahri, Mas Imam, semuanya. Kang Pipin, terima kasih banyak. Mbak Titi, terima kasih banyak. Kalau kita meminjam analogi dari Mas Imam tadi, harapannya semoga lapangan bola ini bisa dinikmati oleh semua pemain, semua pihak gitu. Yang ngomong soal bola, usai jeda kami akan hadirkan juga bagaimana laga Indonesia lawan Jepang semalam. Saat lagi.